Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini kami akan menjelaskan tentang valuasi saham dan rekomendasi saham di PT Tunas Baru Lampung. Dalam menghadapi gejolak global yang semakin kompleks, daya saing nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekspor komoditas mentah, tapi juga kemampuan negara dalam melakukan hilirisasi dan industrialisasi terhadap sumber daya yang dimiliki. Harga CPO yang cenderung fluktuatif di pasar global mendorong pentingnya strategi diversifikasi, baik untuk menjaga kestabilan harga maupun mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Salah satu langkah nyata yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia adalah program pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar nabati, yaitu melalui produksi biodiesel. Kebijakan percampuran solar dengan 35% bahan bakar turunan sawit, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Program hilirisasi ini diharapkan menjadi pendorong utama bagi transformasi ekonomi negeri. PT Tunas Baru Lampung atau TBK sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan kontrak pengadaan biodiesel dari pemerintah, menjadi representasi nyata dan implementasi hilirisasi industri sawit di Indonesia. Sebagai produsen produk-produk berbasis minyak seperti minyak goreng, gula, sabun, hingga bahan bakar nabati, TBLA menunjukkan model bisnis yang sejalan dengan strategi nasional untuk mendorong industrialisasi berbasis sumber daya domestik. PT Tunas Baru Lampung atau TBK adalah perusahaan agribisnis terkemuka didirikan pada tahun 1973 dan merupakan bagian dari Sungai Budi Group. TBLA memfokuskan usahanya pada pengelolaan dan distribusi berbagai produk berbasis hasil pertanian seperti minyak goreng sawit dan lain-lain. Pemegang saham di PT Tunas Baru Lampung yang pertama PT Sungai Budi sebesar 26,56%, yang kedua PT Budi Delta Swakarya sebesar 32,27%, yang ketiga Blik sebesar 40,59%, yang kelima Othar sebesar 0,08%. Ada dua kondisi ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Persaingan global dalam pasar energi terbarukan memberikan tantangan bagi produsen biodiesel seperti TBLA. Permintaan dan harga komoditas utama di dunia, termasuk minyak sawit mentah, fluktuasi harga CPO di pasar internasional dipicu oleh berbagai kebijakan negara importir, berpengaruh terhadap daya saing biodiesel sebagai bahan bakar alternatif, karena harga biodiesel sangat bergantung pada harga CPO sebagai bahan bakar utama. Yang kedua, kondisi ekonomi global. Di tingkat nasional, Indonesia sedang giat mendorong hilirisasi sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pemerintah Indonesia terus memperluas implementasi program biodiesel, termasuk kebijakan mandatori campur B35, yaitu 35% biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar solar. Program itu bertujuan untuk menyerap produksi CPO domestik, menjaga kestabilan harga sawit, mengurangi ketergantungan impor BBM, serta menurunkan emisi karbon. Untuk selanjutnya, tinjauan industri dan posisi persaingan. Industri pengelolaan kelapa sawit dan biodiesel di Indonesia. Industri pengelolaan kelapa sawit merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, mengingat negara ini merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Industri ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, industri hulu, yang meliputi budidaya kelapa sawit dan produksi CPO. Yang kedua, industri hilir, yang mencakup pengelolaan produk turunan seperti minyak goreng, margin, ilokimia, dan biodiesel. Selanjutnya terkait posisi persaingan PT Tunas Baru Lampung TBK. TBLA memiliki nilai strategis dalam rantai industri hilirisasi sawit di Indonesia. Berbeda dari sebagian pemain lain yang hanya fokus pada pengelolaan bahan pangan, TBLA telah melakukan diversifikasi produk hingga sektor energi terbarukan melalui produksi biodiesel, dengan menjadi salah satu perusahaan yang menerima kontrak pengadaan biodiesel dari pemerintah.
TBLA tidak hanya memperluas pasarnya tetapi juga memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku industri yang mendukung kebijakan nasional. Dari sisi persaingan, TBLA memiliki kekuatan dalam. Yang pertama itu rantai pasok yang terintegrasi mulai dari kebun sawit, pengelolaan CPO, hingga produk hilir seperti biodiesel. Yang kedua, diverifikasi produk yang tidak hanya berorientasi pada pasar domestik tetapi juga ekspor. Selanjutnya, terkait komitmen keberlanjutan dan efisiensi biaya produksi yang menjadi nilai tambah di era industri hijau. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA). Kinerja keuangan PT TBLA sepanjang tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penjualan bersih yang kembali positif sebesar 13,7% setelah mengalami kontraksi sebesar 7,6% pada tahun 2023. Peningkatan ini diikuti oleh lonjakan pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 15% dan laba bersih sebesar 14,5%. Mengidentifikasi mulai pulihnya profitabilitas perusahaan setelah sebelumnya mengalami penurunan tajam. Meskipun demikian, secara margin, TBLA masih menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional. Sebagaimana terlihat dari perusahaan rasio laba kotor terhadap penjualan dari 21,0% per 2022 menjadi 17,2% per 2024. Begitu pula dengan margin laba bersih stagnan di angka 4,0% selama 2 tahun terakhir, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 4,8%. Selanjutnya terkait return on asset ROA dan return on equity ROE memang menunjukkan sedikit peningkatan masing-masing ke 2,5% dan 8,3% pada tahun 2024. Namun, masih belum mencapai level optimal seperti di tahun 2022. Di sisi lain, kondisi likuiditas TBLA tetap terjaga sangat baik dengan current ratio sebesar 130,3%, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara aman. Namun, dari aspek solvabilitas, perusahaan masih tergolong sangat relevan dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas net debt to equity sebesar 160,5% dan rasio utang terhadap aset debt to asset ratio sebesar 69,6%. Oleh karena itu, ke depan TBLA perlu menyimbangkan strategi ekspansi dan investasi dengan penguatan efisiensi biaya, pengelolaan utang yang lebih prudent, serta diverifikasi produk hilir bernilai tambah seperti biodiesel untuk menjaga kinerja keuangan yang lebih sehat berkelanjutan di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif. Pun kami memberikan tabel evaluasi yang dimana tujuan daripada evaluasi adalah untuk menganalisis resiko yang mempengaruhi kelangsungan usaha dan keputusan untuk investasi pada PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA. Berikut adalah beberapa resiko yang dapat menjadi informasi sebagai keputusan untuk berinvestasi pada PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA. Yang pertama adalah risiko pasar, yang dimana akibat dari perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi profitabilitas dan valuasi saham TBLA. Faktor pemicu hal tersebut adalah yang pertama, fluktuasi harga CPO atau crude palm oil, dan yang kedua adalah perubahan kebijakan pemerintah mengimpor CPO dan biodiesel, dan yang ketiga adalah volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga berdampak pada penurunan nilai jual harga pada produk utama dan berpotensi kerugian akibat selisih kurs ekspor. Risiko yang kedua adalah risiko likuiditas, yang dimana risiko likuiditas ini adalah berbicara tentang kemampuan TBLA dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Faktor pemicunya adalah keterlambatan pembayaran
dari pelanggan besar dan tingginya biaya operasional saat harga komoditas turun, sehingga berdampak pada gangguan kas operasional dan hambatan dalam membiayai ekspansi atau pelunasan hutang. Risiko yang ketiga adalah risiko kredit. Kemungkinan adanya gagal bayar dari pihak ketiga ke PT TBLA. Faktor pemicunya adalah penjualan secara kredit ke distributor atau mitra dan ketergantungan terhadap mitra strategis tertentu, sehingga berdampak pada potensi kerugian keuangan akibat piutang yang tak tertagih dan perlunya pencadangan kerugian kredit. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA merupakan perusahaan agribisnis terintegrasi di Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam industri kelapa sawit dan gula. Kinerja fundamental perusahaan menunjukkan stabilitas dan prospek jangka panjang yang menjanjikan meskipun TBLA menghadapi berbagai resiko investasi seperti resiko pasar, operasional, hingga regulasi. Perusahaan masih mampu menunjukkan daya tahan terhadap dinamika ekonomi global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.